Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung, bersama saya Iskandar Zulkarnain dalam program Bung Is Menyapa. Tidak terasa, salah satu kabupaten yang hari ini menjadi penyangga Provinsi Lampung adalah Tanggamus. Tanggamus banyak menyimpan sektor kehidupan, baik dari sisi pariwisata, perikanan, energi, pertambangan, dan lain-lain. Ini tentu memiliki kepiawaian dalam bagaimana memimpin Tanggamus untuk hari ini dan ke depan. Bersama saya di studio Metro TV Lampung, Bapak Dr. Mulyadi Irsan. Nah, ini dan beliau ini sudah 1 tahun 2 bulan menjabat. Selamat datang Pak Mul di studio kami. Baik, terima kasih Bung Is. Salam Jumat Barokah. Amin. Selamat siang. Salam untuk pemirsa yang bergabung di acara Menyapa Bung Is. Yeah. Nah, tentu Pak Mulyadi, kita nyantai aja, karena dalam situasi yang seperti ini saya melihat Pak Mul dalam menjalankan ini kan jadi pejabat ini kan artinya mengisi kekosongan transisi itu. Saya melihat Pak Mul sebagai pejabat ini mendorong, membangun, memotivasi masyarakat Tanggamus dengan hati ya. Ini. Memang kalau bicara hati ini kan ada sesuatu yang luar biasa gitu. Silakan mungkin Pak Mul. Iya, baik. Seperti apa dengan hati ini? Iya, yang pertama terima kasih Menyapa Bung Is sudah ngajak kesempatan kali ini. Terkait dengan penjabat bupati, artinya kita diamanahkan oleh Mendagri melalui Presiden melalui Mendagri untuk bagaimana menjaga transisi antara bupati definitif yang lama sampai nanti bupati definitif yang terbaru dan terpilih. Katakanlah menjadi jembatan. Nah, jembatan itu harus kokoh, harus gagah agar capaian pembangunan yang sudah diraih sebelumnya itu secara istiqomah dijaga dan ditingkatkan. Nah, ini peran pejabat sepertinya itu. Kalau dengan hati itu, nah ini main perasaan ya. Dengan hati artinya melihat apa yang terjadi di daerah tersebut, tentunya akan tumbuh rasa memiliki dulu itu Bung Is. Tanpa rasa memiliki, kita akan tumbuh rasa menyayangi. Jadi ada rasa memiliki terhadap Kabupaten Tanggamus sendiri. Jadi Kabupaten Tanggamus saya melihat sebagai suatu ruang. Ruang tadi sudah disampaikan oleh Bung Is, ada di wilayah Barat Sumatera, yaitu dia punya daratan, punya gunung, punya laut, jadi paket lengkap. Paketnya lengkap. 3 in 1. 3 in 1. Tidak semua kabupaten kota itu punya 3 paket itu. 3 paket itu. Jadi Tanggamus itu diakronimkan sebagai tangga menuju surga. Amin. Dan tangga emas, tangga dengan segudang emas. Nah, ini yang bisa kita lihat tadi ketika dia memiliki daratan, ada lautan, ada pegunungan, tentunya itu menyimpan kekayaan sumber daya alam. Nah, bagaimana nanti dengan hati kita ada rasa memiliki, ada rasa menyayangi, nanti dengan bagaimana membangun strategi, inovasi, breakthrough lah kata orang anak-anak muda itu, untuk dalam rangka mengakselerasi terhadap percepatan. Kita ingin sama dengan Bapak Presiden, Pak Gubernur dalam rangka mencapai tujuan bernegara, mensejahterakan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang menjadi goalnya. Pak Mul, ini saya belum belum menusuk ke hati. Harus ditusuk. Kan artinya sentuhan-sentuhan ya. Karena gini. Dalam situasi yang seperti ini, tentunya bagaimana kita ke depan Tanggamus ini menjadi primadona lah. Seperti yang karena ini kan dulu zamannya Pak SBY itu kan daerah kawasan industri gitu ya. Karena di sana kan ada pelabuhan. Ini tentunya sebagai kekuatan untuk menopang pembangunan di Lampung ini. Dan di sisi lain ternyata Tanggamus juga banyak menyimpan
tambang-tambang. Siap, ya. Ya, ini kan belum digali. Ya. Pak Mul dalam 1 tahun 2 bulan ini seperti apa ya untuk menjadi jembatan emas kepada bupati terpilih ini? Ini kan tugas provinsi nih. Siap, ya. Untuk mensinkronkan. Ya, baik, makasih Bung Is. Jadi intinya sebelum melakukan pekerjaan, kita lihat dulu data dan faktanya. Jadi data dan fakta itu menjadi evidence, menjadi bukti, kan? Bukti bahwa Tanggamus itu kaya dengan sumber daya alam. Tetapi apa yang terjadi? Kalau saya lihat, saya intip angka makro pembangunannya dari aspek ekonominya memang pertumbuhan per kapitanya belum maksimal. Betul. Jadi ketika adanya PDRB per kapitanya itu dibagi terhadap rasio jumlah penduduk, ini menjelaskan bahwa ini harus diangkat kembali, harus diakselerasi. Nah, tadi dengan sumber daya alam yang ada di daratan, pegunungan dan lautan ini akan menjadi satu kekuatan. Nah, kita bicara bahwa tidak boleh business as usual. Jadi bagaimana sekarang konsep baru itu transformasi, dilatasi, translasi, berotasi sehingga menjadi suatu kekuatan. Ini yang diharapkan baik dari aspek ekonomi, transformasi ekonomi, dan tentunya masyarakatnya dari aspek sosial, transformasi sosial, hukum pemerintahan, dan tentunya menjaga kesinambungan lingkungan. Nah, ini kita lihat karena Tanggamus sendiri ruang daratnya itu 2.948 km persegi. Nah, ada garis pantai dan satu-satunya di kabupaten yang punya teluk. Kalau di Lampung ini kan ada 2 teluk. Ada Teluk Lampung, ada Teluk Semaka. Kalau Teluk Lampung bagi 3 kata Pelempang itu. Lampung Selatan, Bandar Lampung, sama Pesawarahan. Kalau kita dewean sendirian. Jadi Teluk Semaka, bukan Semangka, Semaka. Jadi Semaka itu 202 km. Dari situ saya berpikir ini sepertinya belum dimasukkan sebagai potensi pembangunan ekonominya. Betul. Di samping Tanggamus kan tadi disinggung, Tanggamus itu punya potensi pertanian dalam arti luas. Tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Ini sudah dilakukan oleh beberapa pejabat sebelumnya. Tapi memang juga strategi harus ditingkatkan kembali. Nah, yang tadi ketika dia punya pesisir, ini saya masukkan juga nih. Ketika nanti PDRB totalnya, baik berlaku dan konstan itu merupakan akumulasi juga. Nah, saya mencoba menawarkan suatu inovasi. Namanya Gempita. Gerakan Membangun Pesisir Tanggamus. Kenapa? Tentunya dengan evidence yang saya lihat, di 20 kecamatan yang ada, 299 pekon. Di sana itu pekon desa. Sama dengan pekon desa, Tioh Kampung ini samalah kira-kira. 3 kelurahan itu ada disparitas wilayah pegunungan, daratan, dan pesisir. Nah, pesisir juga harus bersama-sama dengan daratan itu didorong, baik secara kebijakan dan programnya. Nah, itu saya punya sendiri untuk mengawal pesisir, namanya Gerakan Membangun Pesisir Tanggamus atau Gempita. Jadi ruang-ruang yang lain pun di luar pesisir kita dorong. Tadi strateginya apa ini? Lakukan transformasi agar tidak terjebak. Bahwa ukurannya pendapatan masyarakat harus bertambah, meningkat. Apa itu? Jadi kita harus berpikir bagaimana sumber daya alam yang ada di Tanggamus itu secara masif, secara inklusif itu masyarakat sudah harus mampu mengolah. Baik masalah gabah, kopi, ya beberapa sumber daya alam lainnya, kita mulai ajak masyarakat itu, yuk kita bareng-bareng udah melakukan satu lompatan dari sektor hulu ke hilir, ke sektor sekunder. Kenapa? Karena ini nanti untuk mencoba meningkatkan nilai tambah pendapatan bagi masyarakat. Ini harus didorong. Semuanya, semua sektor. Di samping tidak meninggalkan terhadap pembangunan sosial. Karena juga Tanggamus juga menjadi bagian dari kekuatan Lampung untuk menjawab isu nasional tentang properti, kemiskinan, gitu kan. Di dalam kemiskinan itu ada stunting nanti. Ada stunting. Ada kemiskinan itu kan harfiahnya ketidakmampuan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
non dasar. Ini sama kayak inflasi. Nah ini harus dikawal. Kita ingin juga terhadap aspek pembangunan sosial tuh kualitas sumber daya manusia tuh di Tanggamus yang notabene 662.000 jiwa. Ini harus mumpuni, harus berkualitas sehingga nanti bisa bersaing dengan kabupaten kota lainnya. Sehingga menjadi kekuatan Lampung seutuhnya. Itu Bang Is. Nah ini tentu menarik ya, Pak Mul. Tanggamus itu kan memang luar biasa kalau kita menggali ya kekayaan, apalagi kalau kita sinergikan ke programnya Pak Prabowo ya tentang makanan bergizi gratis. Tentu makanan-makanan gizi gratis ini kan tidak harus didatangkan dari Bandar Lampung. Artinya kekuatan makanan bergizi gratis ini memang melakukan pengolahan di desa-desa. Kita tahu nih Tanggamus punya ikan. Ya kan berapa banyak itu ikan. Budidaya dan tangkap. Terus lagi jagung atau juga beras segala macam. Nah ini Pak Mul dalam 100 hari Prabowo Gibran ini seperti apa kekuatan Tanggamus untuk menopang programnya makan gizi gratis ini, Pak? Baik, makasih Bung Is. Kita sama-sama memahami bahwa sudah selayaknya semua komponen anak bangsa secara nasional ini mendukung terhadap program kerja maupun visi misi Bapak Presiden, Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wapres ya Gibran Rakabuming. Jadi apa yang tertuang dalam visi Pak Presiden itu bersama Indonesia Maju. Bersama ini artinya inklusivitas ini. Jadi kalau orang Tanggamus bilang no one left behind. Jadi semuanya terlibat, harus terlibat dalam pembangunan. Jadi bersama Indonesia Maju. Maju kita maknai bahwa harus berdaya. Modern, tangguh, aman dan adil lah. Kira-kira seperti itu dan inovatif. Nah, terhadap visi misi Asta Cita Pak Presiden, terus ada 17 program prioritas dan 8 program hasil cepat terbaik itu. Salah satu tadi kata Bung Is, makan bergizi. Kita yang langsung menyentuh pada masyarakat. Langsung ke masyarakat. Sebenarnya goalnya itu tadi terhadap Asta Cita tadi. Kualitas sumber daya manusia Indonesia diantaranya Tanggamus. Nah, melalui pola memberdayakan terhadap ini para pelaku di Tanggamus masyarakat. Tadi goalnya supaya kualitas sumber dayanya baik, tapi ekonomi masyarakat bergerak. Karena Tanggamus itu adalah lumbung pangan. Beras dia, ternak dia, ikan. Nah, bagaimana caranya? Ini kan smart saya bilang Pak Presiden. Jadi satu program itu bermultiplier, kena semuanya. Nah, kita harapkan akan mendayagunakan semua komponen anak bangsa, petani, masyarakat ya. Penghasil dari horti, beras, ikan, ini akan kita libatkan langsung. Sehingga kita harapkan ekonomi itu berputar di Tanggamus. Dan sekaligus kita merasakan dampaknya jaminan kualitas sumber daya manusia karena tercukupi protein, gizinya, vitaminnya, itu karbonnya semuanya terpenuhi. Kita harapkan melalui kualitas sumber daya manusia yang ada secara lokal Tanggamus nanti juga memiliki daya saing. Daya saing daerah melalui kualitas SDM. Kenapa? SDM ini kan modal dasar dalam pembangunan. Di samping punya sumber daya alam, punya SDM yang berkualitas, adanya inovasi dan teknologi. Nah, itu yang penting. Negara ini kalau SDM-nya bagus, ya kan, karena didorong oleh makan yang bergizi, bakal jadi orang-orang hebat. Karena ini program Pak Prabowo keren. Itu. Negaranya bagus, masyarakatnya bagus. Dua-dua itu. Ya kan, pendidikannya lancar. Bagus tuh. Nah, Tanggamus seperti apa nih Pak Mul selama Pak Mul menjabat sebagai pejabat bupati di sana, soal pendidikan ya kan? Kalau pertanian tidak usah diragukan lagi. Ya kan, kekuatan perikanan soal pendidikan seperti apa nih Pak Mul? Jadi pendidikan ini kan komposit daripada suatu proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jadi ada dua, pendidikan dan kesehatan sebenarnya. Jadi dia sehat, dia cerdas. Dia cerdas. Nah,
Yang pertama tadi kita yakinkan bahwa pendidikan itu rata. Merata di semua wilayah di 20 kecamatan, 299 pekon dan 3 kelurahan. Jadi merata memenuhi 8 standar pendidikan itu dalam Undang-Undang Sisdiknas. Jadi rata, terus tadi aspek guru, ya, dukungan sarpras, sarana dan prasarana yang ada, dan sesuai dengan kurikulum. Nah, ke depan kita akan desain bahwa pendidikan dasar yang menjadi pengampu kabupaten dan pendidikan menengah oleh provinsi ini dikolaborasikan. Kita ingin mencetak, membuat grand design kualitas sumber daya manusia itu mulai sejak kandungan. Jadi karena di kandungan itu kan apa? Pembentukan kognitif. Sampai 1000 kelahiran pertama, sampai dia masuk PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA. Ini menjadi target. Nah, tadi harus dipetakan bahwa seperti apa adanya pemerataan kemudahan akses pendidikan. Dukungan sarana dan prasarana ini menjadi bahan evaluasi terhadap pendidikan. Nah, kesehatan juga, Bung Is, nggak kalah penting. Saya ke sana itu, saya lihat ada rumah sakit Batin Mangunang. Saat itu akreditasinya masih dasar. Betul. Saya bingung, kok masyarakatnya sedikit yang mau berobat. Ini yang saya kaji. Alhamdulillah di dalam masa kepemimpinan saya didukung semua pihak. Sekarang rumah sakit Batin Mangunang tuh akreditasinya paripurna. Alhamdulillah. Dan kunjungannya 2 kali lipat. Saya terima kasih ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Pak Direktur, kawan-kawan dari Kemenkes, dukungan semua stakeholder yang bisa mewujudkan Rumah Sakit Batin Mangunang itu menjadi paripurna. Sehingga nanti masyarakat Tanggamus nggak lagi berobat ke Bandar Lampung atau ke tetangga sebelah. Tapi cukup berobat di Kota Agung, Batin Mangunang. Nah, plus 26 puskesmas yang hampir 60-70% itu udah paripurna. Jadi ini nggak main-main. Kita juga sejalan dengan pemerintah pusat untuk mendukung transformasi kesehatan terhadap 6 pilar. Terhadap layanan, rujukan, SDM, teknologi, pembiayaan itu kita dukung. Nah, ini terbukti kemarin Pak Presiden mampir di Batin Mangunang dan mereka dan beliau mengapresiasi, didampingi lagi oleh Menteri Kesehatan Pak Budi. Jadi beliau mengapresiasi dan beliau dukung bagaimana penugasan Rumah Sakit Batin Mangunang itu untuk mampu sebagai rumah sakit yang mandiri, yang berkarakter. Arahnya ke sana. Jadi roadmap kita ke sana. Jadi kita ingin Rumah Sakit Batin Mangunang ini yang diampu oleh Abdul Muluk itu punya karakter. Rencananya kita akan khususkan sebagai rumah sakit pengembangan paru. Karena kan isu ke depan di bidang kesehatan adalah transisi epidemiologi. Nah, artinya penyakit tidak menular, tapi paru juga menjadi penting. Karena kita lihat Indonesia nomor 2 loh, terbesar, Bang Is. Nomor 2 terbesar dampak parunya. Nah, ini kita akan dorong. Jadi kesehatan dan pendidikan ini kolaborasi untuk menjamin terhadap kualitas SDM. Saya yakin itu. Insya Allah. Saya yakin kan gini, Pak Mul kan lebih banyak kepada konsep konsep ilmiah, keilmiahannya itu, sehingga ini kan harus disinkronkan dengan fakta di lapangan. Nah, tentu dari peningkatan rumah sakit tadi kan itu kan sebuah prestasi karena itu juga dituntut seorang pejabat bupati itu harus menurunkan stunting, kan? Terus inflasinya juga terkendali. Pilkadanya juga aman dan lancar. Dan yang gembira. Tidak ada MK gitu kan. Artinya ini satu tolak keberhasilan seorang pejabat kepala daerah yang melakukan transisi lah dari pejabat kepala daerah yang lama kepada pejabat terpilih. Pak Mul, mungkin ada mungkin tadi agak belum menusuk ke lebih dalam lagi karena kita bicara soal hati nih kan. Tadi sudah pendidikan, sudah saya ngeliat, terus juga makan bergizi. Ini pariwisata. Nah, ini kan pariwisata termasuk juga di sana kan ada tambang juga. Ini kan tambang ini kan luar biasa. Bagaimana menjadi daerah lingkungan
hijau gitu green. Antara pariwisata dengan tambang ini seperti apa? Bicara dengan program dengan hati tadi. Siap. Makasih ini dari hati harus ke hati-hatian. Ke hati-hatian. Jadi gini Bang Is. Iya. Sebelum saya jelaskan yang tentang pariwisata dan kesinambungan tadi alam itu, alhamdulillah kemarin saya salah satu kabupaten dapat insentif stunting ya. Iya. Penghargaan 6 miliar dikasih. Dihargai oleh Wapres kemarin. Provinsi Lampung dan Tanggamus kabupatennya diberikan apresiasi karena stunting kita menurun. Terkondisi dengan baik. Yang kedua, belanja. Kita belanjanya diapresiasi oleh Kemendagri dan diberikan insentif fiskal juga. Didapat kurang lebih 12 M lah nanti untuk tambahan modal pembangunan. Nah, itu yang terus kita jaga. Tentunya bukan saya sendirian. Saya kan dibantu Forkopimda, DPRD, masyarakat, perguruan tinggi, semuanya. Tadi no one left behind itu bantu. Dan tentunya lingkup pemerintah di kabupaten. Ini juga nggak kalah penting, Bang Is. Kenapa sumber daya manusia yang ada di lingkup Pemkab Tanggamus, khususnya ASN ini jadi kekuatan. Ini yang di sana sini juga saya benahi dari sisi kelembagaannya agar lebih ramping, lebih efisien tapi efektif. Kemarin sudah saya tata, salah satunya Badan Pendapatan Daerah baru bentuk di situ, Dinas Pendidikannya, Bapedanya, beberapa itu saya tata, saya rapihkan, dan beberapa kali melakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi ASN. Nah, tadi bicara pariwisata, wah Tanggamus banyak potensi. Ada Gigi Hiu, ada Kiluan, ada Muara Indah di pantainya ya. Ada waterfalls, air terjun, Wailalaan. Jadi banyaklah potensi. Kenapa setiap daerah itu tentunya akan memanfaatkan potensi alamnya untuk dijadikan wisata. Dengan konsep tadi bagaimana wisata ini tadi kan strategi 3A itu. Access, amenity, attraction. Nah, ini yang kita dorong. Kenapa ini akan menjadi tambahan amunisi dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Nggak bisa hanya tadi pertanian, tidak. Jadi pariwisata ini kan sektor tersier, jasa. Dia akan memberikan daya ungkit yang lebih banyak. Adanya orang berkunjung, bahasa Palembang itu bertandang ke daerah itu, dia berkunjung, dia nginep, dia belanja, dia spending money lah di situ loh. Ya ini yang multiplier. Ya hanya saya pesan karena wisata itu harus ada jaminan Kamtibmas. Kalau alam udah udah luar biasa. Kata orang Ambon tuh saya tidak ada lawang, gak ada lawannya lah gitu. Alamnya. Tapi bagaimana kita melihat kita punya pasar dulu dari Sumatera Selatan, tidak hanya nanti berhenti di Pahawang. Kita ajak ngeliat Kiluan, ngeliat Dolphin, ngeliat Gigi Hiu, dan banyak potensi. Ini yang dengan strategi kita, dengan sadar wisata, berbasis masyarakat, supaya wisata itu dirasakan oleh masyarakat. Saya nggak mau wisatanya tumbuh tapi nggak berdampak ke masyarakat. Itu terbukti naiknya kemiskinan. Jadi kita ingin pemanfaatan wisata yang ada di Tanggamus ini harus berdampak ke masyarakat. Ini yang kita bangun social engineering-nya. Membangun rekayasa sosial di masyarakatnya. Jadi masyarakat itu siap untuk menyambut wisata. Jangan diganggu-ganggu. Kita latih senyum. Jadi dari unskill menjadi skill lah gitu loh. Untuk apa pendamping wisata, untuk menjelaskan, misalnya nelayan, untuk kita punya Pulau Tabuan juga tuh. Di mulutnya Semangka tuh ada Pulau Tabuan. Jadi semua kita dorong untuk membangun pariwisata. Tetapi pariwisatanya harus berbasis kelanjutan, karena ini kan banyak potensi alam. Karena di Tanggamus juga ada potensi energi, ada emas loh. Mungkin ada emas, natural mining, ada mineral, ada zeolit, ada energi geotermal. Nah, itu yang harus kita jaga karena Tanggamus ini kan letaknya di barat dan di hulu. Dia bersinergi dengan pesisir barat, Lampung Barat sebagai cadangan, cadangan air, sebagai kawasan hutan lindung, taman nasional. Nah, ekosistem ini nggak boleh terganggu. Jadi apapun aktivitas pembangunan itu harus mengindahkan terhadap lingkungannya. Pak Mul, kita bicara soal alam ya. Kan ini apalagi musim hujan. Mudah-mudahan ini kan kita tidak jumawah ya dibanding
Kalau dulu kalau umpama longsor apa kan semuanya ada di pesisir sana sampai ke Tanggamus. Hari ini kan saya jarang mendengar itu berita-berita seperti itu. Yang ada itu kan kerusakan jalan, banjir juga agak ada sedikit luapan air ya. Iya, tidak seperti yang dulu gitu kan ya. Mungkin ini Tanggamus menjadi pusat percontohan bagi kabupaten yang hari ini dilanda oleh banjir. Ini seperti apa Pak Mul? Sehingga ini akan terkendali sepertinya karena saya nggak akan terlena dengan pujian Bung Is. Saya tidak sebenarnya gini, saya tidak memuji soal ini. Kalau dulu kan Tanggamus, longsor, Tanggamus, banjir, bandang segala macam kan. Nah hari ini ada beberapa kabupaten kota yang tanpa diduga banjir. Ini kan pasti ada antara manusia dengan alam itu bersahabat. Mungkin kita tidak tidak jumawa, kita jangan jauhkan seperti itu. Artinya contoh ini kan harus diikuti karena seperti disampaikan oleh Pak Samsudin, pejabat gubernur dengan sinergisitas berkolaborasi untuk mengatasi ini alam ini. Seperti apa selama 1 tahun 2 bulan ini Pak menjabat seperti itu, mengingatkan minimal kan pada masyarakat. Iya tadi, jadi mengembalikan fungsi alam, fungsi ekosistem itu kan tidak sederhana. Yang harus dibangun itu tingkat kesadaran masyarakat. Itu dia. Itu yang dasarnya. Saya bilang alam ini kan sesuatu yang dibuat. Al-Baqarah 28, 29, ya, ayat 20, 21 itu jelas. Kuciptakan bumi dan langit, dan lalu turun hujan, lalu turun rezeki. Itu kan memang pesan dari Sang Maha Kuasa bahwa sebagai khalifah itu harus menjaga. Nah, kenapa? Karena ini untuk kelangsungan masyarakat. Nah, program sosial rekayasa sosial masyarakat ini merubah mindset. Bencana itu karena kita yang melakukannya. Karena letak Tanggamus itu sendiri kan di hulu. Nah, Tanggamus ini ke timur Lampung. Dia memberikan jaminan tadi Pringsewu, Lampung Tengah, Lampung Timur, Metro, Bandar Lampung ini dijamin oleh Tanggamus. Namanya kampung sistem. Kalau ini ekosistem terganggulah fungsi itu. Nah, wilayah baratnya dia turun ke beberapa pekon. Yang kalau hujan sedikit atau kemarau sedikit ini berdampak. Nah, ini kita himbau kesadaran masyarakat tidak buang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kelangsungan ekosistem. Nah, upaya preventif yang lain kita benahi, normalisasi. Semua saluran-saluran ke wilayah batu kita buat tanggul-tanggul. Atau sedimennya kita angkut. Katakanlah ini semacam bukan menjadi leverage tapi simptomatik, tapi tetap membantu. Jadi yang utama adalah jangka panjang adanya penanaman reboisasi kembali, fungsi hutan. Itu Bang Is. Jadi utama, jadi masyarakat harus ada. Kemarin kan ada berita tentang si raja hutan dan ini. Nah, itu juga kita himbau, tolong ekosistem jangan diganggu. Nah, ini yang menghimbau masyarakat. Terima kasih Pak Kapolres dan Pak Dandim juga bantu saya itu. Sama-sama teman-teman dari jajaran Pemkab kolaborasi lah, dan masyarakat tentunya sama-sama ada rasa memiliki dengan hati tadi. Dengan hati itu yang penting. Kan kita tidak saya tidak menyanjung. Ini kan fakta di lapangan gitu. Pak Mul, apa pesan Pak Mul ya kan? Ini kan bulan depan sudah meninggalkan Kota Agung gitu kan. Balik kampung artinya balik ke provinsi sebagai asisten 2 gitu kan. Tugas asisten 2 itu kan berat juga dalam kondisi seperti ini kan. Untuk membantu gubernur terpilih nanti. Bekal-bekal yang yang didapat selama 1 tahun 2 bulan itu tentu membekas juga nanti untuk bagaimana mengabdi di provinsi sebagai asisten ekonomi dan pembangunan. Nah, Lampung ini Pak Mul, setelah kita melihat dari kacamata dari luar gitu kan, banyak saudara kita dari Palembang ya kan, plat BG itu kan, belum lagi dari Jakarta. Artinya Lampung hari ini luar biasa dilihat. Provinsi juga pasti mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk menurunkan kemiskinan. Nah, ini tugas Pak Mul nanti sebagai pembantu Pak Gubernur terpilih seperti apa nih? Kan kemarin saya sudah dengar sudah
menyiapkan bagaimana ini mensukseskan program Prabowo di Provinsi Lampung. Silakan Pak. Ya tadi yang awal, makasih Bung Is. Yang awal, sebenarnya saya sudah sayang dan cinta sama Tanggamus itu. Cuma karena situasi saya harus meninggalkan itu. Tapi itu kadang jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Kenapa saya cinta dan sayang dengan Tanggamus? Karena tadi dengan hati kata Bung Is tadi. Nah, tetap Tanggamus ke depan menjadi bagian dari kemajuan di Provinsi Lampung. Nah, bagaimana melihat Lampung sendiri ketika Lampung ini dari saya melihatnya suatu ruang ya 33.553 km persegi. Kurang lebih 9 juta penduduk Lampung. Yang notabene Lampung harus maju ke depan. Nah, keselarasan dengan program Bapak Presiden nanti juga dengan Pak Gubernur terpilih kita akan mencoba meningkatkan aspek ekonomi. Jadi yang jadi daya ukur adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah PDRB di Provinsi Lampung tadi dengan seperti apa. Tadi dengan indikator-indikator itu kita lihat pendapatan masyarakat harus lebih meningkat. Dari sisi supply pertumbuhan ekonomi ini kita lihat 17 subsektor itu kita akan dorong. Di samping Lampung mendukung swasembada pangan, peningkatan produktivitas. Karena Lampung itu Bang Is 28-29% penyumbang ekonomi pertanian. 19%-nya di industri pengolahan, 11% perdagangan, terus ke transportasi dan. Nah, industri pengolahan ini yang didorong nanti. Bagaimana pemahaman untuk melakukan hilirisasi itu tidak hanya sebatas parsial di industri sedang dan besar, tapi di masyarakat juga di petani sudah ada kemampuan untuk melakukan hilirisasi. Tadi kan ini yang sedang didesain bersama oleh Pak Gubernur, inovasi beliau mendukung pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui hilirisasi. Contoh gabah lah. Harapan Pak Gubernur tidak lagi menjual gabah kering panen atau kering giling, tapi udah mampu jual beras. Caranya gimana? Nanti kolaborasi dengan Bulog, dengan BUMDes, koperasi, sehingga nanti petani itu menjual beras. Nah, dari situ kan bertambah nih pendapatan petani. Itu contoh nih. Nah, ini dari sisi pertanian. Semuanya lah, hasil perkebunan, perikanan, ini kita dorong ke sana. Kemampuan petani. Tanpa meninggalkan juga diversifikasi usahanya. Pak Mul, Lampung ini kan lumbung pangan. Ya kan? Dan ini menjadi programnya Pak Prabowo bahwa Lampung itu menjadi penyumbang ya kan. Nah, ada bukan kesalahan masa lalu ini ya. Kita punya banyak perusahaan besar di sini kan. Gula, singkong ya kan, jagung, kopi dan lain-lain. Pendapatannya itu 70% itu ke Jakarta. Di sini hanya 30%. Nah, ini keinginan Pak Gubernur terpilih ini, ya kan, apa namanya, perputaran ekonomi di Lampung itu harus dibalik lah kira-kira. Walaupun itu penyumbang itu kan minimal agak dinaikkan sehingga taraf hidup kita bisa menekankan kemiskinan, menambah lapangan pekerjaan, itu yang perlu. Nah, Pak Mul sebagai pembantunya Gubernur terpilih ini seperti apa nih memberikan untuk apa namanya? Ya, dia bilang jangan sampai 70% dong. Pak, apalagi hampir semua programnya Pak Prabowo itu kan ada di provinsi, di kabupaten kota. Nah, ini seperti apa nih Pak konsepnya Pak Mul ini? Iya, tadi menyambung yang saya sampaikan tadi Bung Is, bahwa hilirisasi itu harus dilakukan di daerah. Dan secara masif. Jadi visinya Pak Presiden, insya Allah visinya Pak Gubernur, ada kata bersama. Bersama itu artinya semuanya terlibat. Jadi proses hilirisasi itu dilakukan oleh masyarakat, petani. Jadi petani itu jangan petik jual, petik olah. Bukan aja olah. Jadi petik olah jual. Dengan dia mengolah itu, dia mendapatkan nilai tambah. Apapun tadi pertanian ya. Katakanlah ubi kayu yang lagi tren nih. Karena sekarang antara supply demand-nya belum terbangun. Jadi harusnya petani ubi kayu mampu menghilirisasi. Kan ubi kayu itu bisa jadi 5M. Jadi food,
Makannya food, feed, pakan, fuel, bahan bakar, bahan bakar, farmasi, obat. Harus itu proses hilirisasi. Satu langkah kemampuan masyarakat menghilirisasi udah mendapatkan nilai tambah. Itu harus dibangun semuanya. Semua sumber daya alam ini harus dihilirisasi. Jagung, masyarakat mampu, artinya dari kadar airnya, sehingga tidak langsung masuk ke pabrik. Tidak ada olahan atau pengolahan itu di luar Lampung. Sehingga dampak tadi yang 70% itu harus ada di sini. Ketika kita berani mengawal, menjaga, mengawasi bahwa pengolahan ada di Lampung, Lampung akan menikmati hasil tambahnya. Oke, luar biasa ini. Pak Mul, terakhir, tanpa terasa ini, apa pesan Pak Mul untuk masyarakat Tanggamus dalam mendukung program pemerintah pusat, Prabowo, Gibran, juga nanti mendukung programnya Mirza Jihan. Pesan Bapak sebagai pejabat. Sebagai pejabat sudah menjadi kewajiban, karena masyarakat ada elemen sosial daripada masyarakat seutuh yang ada di Provinsi Lampung. Yang pertama harus guyup. Apa ya? Guyup tuh bersama. Bersama-sama apa bahasa Spanyolnya, ki paham siapa lagi, ki bak ganta kapan lagi. Nah, ini yang harus ada di dalam pemikiran dan hati masyarakat. Saya titip untuk jaga Kamtipmas. Kamtipmas, jadi bahwa Lampung itu feel pesigri, Lampung itu nemenyimah, ramah, tambah. Nah, ini kita kembalikan ke situ. Kita sama-sama menjaga Tanggamus, bahwa Tanggamus itu, Tanggamus orangnya ramah-ramah. Bang Es enak lah. Jadi bina muahinya, bakas tua mudanya, semuanya turun bagaimana secara guyup menjadi bagian dari pembangunan. Silakan dari awal, dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pemanfaatannya semua masyarakat. Nah, ini yang harus dogma ini ada. Jadi itulah yang inklusivitas, kebersamaan, bukan hanya slogan. Jadi saya mulai ngajak setiap proses pembangunan itu melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat itu diberdayakan. Ibu saya senang nanam cabai. Cabai, apa kebutuhan, miara ayam, miara ikan. Jadi nggak terlalu ada ketergantungan. Nah, sekarang ini ada pergeseran paradigma. Jadi masyarakat kurang kemandiriannya. Jadi semuanya harus keluar belanja cabai, belanja telur. Ibu saya telur itu dari kandang tiap pagi mengutin. Jadi ini kan berdampak menekan terhadap kemiskinan. Kemiskinan membantu inflasi, pengendalian inflasi. Kan inflasi itu over demand, under supply. Jadi ini supply terpenuhi, demand-nya terjaga. Nah, ini yang tentunya menjadi best practice. Maksud saya tuh bukan karena seorang ibu saya, ibu-ibu yang zaman dulu lah. Kalau ibu-ibu zaman sekarang kan buka WA, ngecek skincare-nya. Ya kan? Jadi artinya agak adanya degradasi. Adanya pergeseran. Mungkin itu ke depan kita balikan lagi agar masyarakat terbangun konsep kemandirian. Kemandirian yang seperti ibu kita lah gitu. Ibu kita, ayah-ayah kita semuanya bisa tidak harus tergantung belanja keluar. Mungkin itu Bung Is, terima kasih. Itu mungkin. Siap, Bung Is. Terima kasih Pak Mul, ini seorang ASN yang punya latar belakang akademisi dan banyak konsep yang dicurahkan oleh Pak Dr. Mulyadi ini untuk Tanggamus. Pemirsa Metro TV Lampung, banyak hal tadi disampaikan, mudah-mudahan Tanggamus akan lebih baik dan menjadi penopang Provinsi Lampung ke depan. Saya Iskandar Zulkarnain dalam program Bung Is Menyapa, mohon pamit. Kita akan berjumpa dengan tema dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun.